wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda sekalian yang telah hadir dalam kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Dan selamat datang kepada Ananda sekalian di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Sebelum kegiatan pada siang hari ini dimulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa dari Ananda sekalian yang ingin memimpin doa pada siang hari ini? Yola, Bu. Kepada Ananda Yola, Ibu persilakan. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih kepada Ananda Yola yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Selanjutnya, dari Ananda sekalian, apakah ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum, Bu. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Tidak tahu, Bu. Enggak tahu. Indah tahu? Enggak, Bu. Jadi konseling kelompok yaitu merupakan salah satu dari 10 jenis layanan dalam bimbingan konseling. Konseling kelompok merupakan kegiatan yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas suatu masalah, baik itu masalah diri sendiri, masalah di lingkungan, ataupun masalah yang sebagainya. Ada yang tahu di sini tujuan dalam konseling kelompok? Silakan, Linda. Untuk mencari solusi dari perkara ataupun yang kita konseling. Ya. Jadi tujuan dari konseling kelompok yaitu untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dialami oleh individu. Cara pelaksanaan dalam konseling kelompok yaitu seperti ini, dengan duduk melingkar. Tujuannya yaitu supaya agar peserta kelompok tidak ada yang dibelakangi. Jadi pada saat nanti Ananda sekalian mengemukakan masalahnya, tidak ada yang dibelakangi. Nah, selanjutnya, hal yang pertama yang akan kita lakukan yaitu menjaga rahasia. Jadi pada saat temannya sedang mengemukakan masalah tersebut tidak boleh diketahui oleh pihak lain atau orang lain di luar anggota konseling kelompok. Nah, kemudian yang kedua yaitu kesukarelaan. Jadi Ananda sekalian diharapkan untuk secara sukarela mengikuti kegiatan dan secara sukarela mengemukakan masalahnya. Dan tidak ada tanpa paksaan. Yang ketiga yaitu keterbukaan. Ananda sekalian diharapkan untuk terbuka dalam mengemukakan masalah. Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam mengemukakan masalah. Dan yang keempat yaitu kenormatifan. Kenormatifan itu pada saat teman sedang mengemukakan masalah, kita harus mendengarkan. Nah, pada saat kita sudah diperbolehkan untuk memberi solusi, maka Ananda sekalian baru diperbolehkan. Sudah jelas apa yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik. Sebelumnya di sini belum ada yang kenal ya? Belum ada, Bu. Ahmad. Iya. Jadi Ibu minta untuk diantara Ananda sekalian memperkenalkan dirinya, yaitu nama panggilan aja, tempat tanggal lahir, sama hobi. Siapa yang mau duluan? Baik, jika tidak ada yang ingin duluan memperkenalkan diri, Ibu yang akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Safira Tasya, biasa dipanggil Tasya. Tempat tanggal lahir Palembang 11 September 2001. Hobi olahraga. Ya. Ananda sekalian, selanjutnya siapa yang mau? Silakan Yola. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yola Yulianis Kupang, nama panggilan Yola, tempat tanggal lahir Palembang Sidimpuan 22 Juli 2001. Hobi
Membaca. Membaca. Ya, membaca apa? Membaca. Dibaca komik. Baik, selanjutnya siapa yang mau? Saya Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Mufida Nurangkuti, biasa dipanggil Muf. Tempat tanggal lahir baru 17 Juni 2001. Hobi saya menonton. Nonton apa ya? Nonton drakor. Ya, selanjutnya siapa? Saya Bu, Ya, silakan Indah. nama saya Indah Permatasari Tanjung, biasa dipanggil Indah. Tempat tanggal lahir Padang Sidimpuan 1 Oktober 2001. Hobinya? Hobinya menulis. Menulis. Ya Bu, Menulis apa? menulis cerita Bu. Oh ya. Yang terakhir, Perkenalkan, nama saya Jana Adha Arwan, tempat tanggal lahir Medan 10 Maret 2001. Hobi saya mendengarkan musik. udah saling kenal nih kan? Udah, Bu. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian nama. Rangkaian nama ditambah dengan makanan kesukaan. Ya Bu. Jadi misalnya Tasya bakso, Mufida sate. Jadi Tasya bakso, Mufida sate. Ngerti? Ngerti, Bu. Jadi dimulai dari Mufida. Mufida nasi goreng. Yola bakso. Bukan maksudnya. Oh, Mufida iya kan? gitu. Oh iya. Udah. Mufida nasi goreng. Mufida nasi goreng, Yola bakso. Mufida nasi goreng, Yola bakso, Jana mie ayam. Mufida nasi goreng, Yola bakso, Jana mie ayam, Indah nasi putih. Mufida nasi goreng, Yola bakso, Jannah mie ayam, Indah nasi putih, Tasya jagung. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Enggak Bu. ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, dalam konseling kelompok itu membahas satu masalah dari setiap anggota kelompok. Jadi, kegiatan selanjutnya yaitu dari Anda sekalian, siapa yang ingin duluan mengemukakan masalahnya? Baik, kepada Ananda Indah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan saya adalah terletak pada perkuliahan saya. Perkuliahan. Iya. Baik, selanjutnya siapa? Tadi Bu. Ya, Ananda Yola, silakan. Baiklah, di sini permasalahan saya yaitu pada bagian Penghafalan dalam kuliah. Iya. Baik, ada lagi yang ingin mengemukakan masalahnya? Saya Bu, Silakan Ananda Mufida. tentang masalah perkuliahan Bu, dosennya kurang memberikan kejelasan kepada mahasiswanya. Berarti masalah sama dosen ya? Iya. Baik. Yang terakhir, Masalah saya di perkuliahan Bu, terletak di nilai akademis. oh iya. Baik. Sudah terkumpul 4 masalah di sini. Jadi selanjutnya kita akan memvoting masalah yang mana yang akan kita bahas. Baik. Siapa yang pertama yang ingin memvoting dulu? Yang ingin mengeluarkan suaranya? Ya, kepada Ananda Indah, silakan. Menurut saya yang paling perlu untuk kita bahas itu pada masalah saudari Jannah. Baik. Selanjutnya siapa? Siapa yang ingin mengeluarkan
suaranya. Saya Bu. Silakan Ananda Mufidah. Menurut saya Bu, yang harus kita selesaikan masalah yola Bu. Selanjutnya siapa yang ingin? Selanjutnya Ananda Indah. Menurut saya yang perlu kita bahas itu adalah masalah saudari Yola. Masalah saudari Yola. Selanjutnya Saya juga permasalahan Yola yang perlu kita bahas. ya. Berarti udah sepakat ini ya masalah Yola yang akan kita bahas. Sepakat Bu. Bu. Oke. Ananda Yola bisa menjelaskan sama teman-temannya kenapa bisa sulit menghafal. Baik Kak, di sini yang pertama yaitu misalnya kan kalau mau ujian kita udah membacanya udah berulang-berulang kali tapi tidak masuk ke otak seperti itu. Dan kalaupun mau menghafal Al-Quran sangat susah untuk diingat kembali. Ya, baik. Dari teman-temannya sekalian, ada yang ingin memberikan solusi atau masukan kepada Ananda Yola? Silakan Ananda Indah. Terkait dengan permasalahan saudari Yola, jadi menurut saya solusi yang pertama itu ketika kita sedang menghafal ataupun esoknya kita akan ujian, nah menurut saya itu kita perlu yang pertama fokus dulu ya. Setelah kita fokus, kita ulang-ulang kembali apa yang telah kita baca. Misalnya telah kita baca pada alinea pertama 1 kali, kita ulang lagi jadi 2 kali begitu. Nah, terkait dengan menghafal ayat, saya pernah baca ketika kita ingin menghafal ayat, dalam 1 kata itu kita harus mengulanginya sampai 20 kali. Nah, dilanjut kepada ayat berikutnya, kita ulang 20 kali lagi. Nah, sehingga itu memudahkan kita untuk menghafal. Intinya kita harus fokus terlebih dahulu lah. Sudah? Selanjutnya siapa yang ingin memberikan tanggapan atau masukan terhadap masalah yang dialami oleh Ananda Yola? Saya Bu. Silakan. Menurut saya Bu, awalnya kita ngambil air wudhu dulu supaya kita bisa lebih cerah, bisa terbuka pikirannya. Terus kalau mau menghafal, sering-sering diulang apa yang mau dihafal. Menurut saya itu sih. Tanggapannya lah gimana atas masukan dan saran dari teman-temannya? Sebenarnya kan seperti ini, jika kita menghafal malam kan, di saat itu juga sudah masuk ke otak kan. Terus keesokan harinya pas ujian sama sekali blank, nggak ada yang tertiba di otak. Masukkan Bu. Oh ya, silakan. Masukan saya itu biasanya kalau menghafal itu di pagi hari, karena di situ setelah kita sholat subuh langsung buka buku gitu. Jadi hafalan yang di pagi hari itu bisa berguna di pas waktu kita ujian. Kan kalau misal kita ujian hari ini, pagi harinya bisa setelah semalaman kita membaca, paginya boleh kita ulang-ulangi biar hafal gitu. Apa yang sudah Ananda lakukan untuk menyelesaikan masalah Ananda? Apa yang sudah diperbuat untuk Untuk menyelesaikan masalah saya tersebut, saya sudah melakukan belajar maupun mengingat-ingat kembali apa yang telah saya hafal untuk berguna di keesokan harinya. baik? Kegiatan selanjutnya yaitu Ananda sekalian diharapkan untuk ber-BMB 3. Ada yang tahu ber-BMB 3? Enggak Bu. Ber-BMB 3 yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi kepada Ananda sekalian, bagaimana
Ananda sekalian ber-BMB3 terhadap masalah Yola yang sedang dialaminya? Silakan, siapa yang mau duluan? Saya, Bu. Silakan, Ananda Indah. Berpikir. Berpikir, jadi melihat dari permasalahan saudari Yola, saya berpikir untuk membantu saudari Yola, baik dari untuk mengajak ataupun untuk membantu dia menghafal. Saya merasa bahwa permasalahan ini sangat penting untuk dibantu. Bersikap. Terkait dengan bersikap, ya tadi yang saya bilang, saya akan bersikap untuk memandu ataupun mengarahkan dia bagaimana untuk menghafal ataupun bagaimana untuk cepat menghafal. Bertindak. Yaitu dengan mungkin saya akan langsung kepada praktek. Dan bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas apa yang telah saya ajarkan kepada saudari Yola. Ya, good. Selanjutnya, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Janda, Bu. Ya, kepada Ananda Jannah, silakan. Menurut saya masalah Yola dipikirkan untuk kalau saya pribadi menyelesaikan permasalahan ini, mencari solusinya. Saya merasa peduli sebagai teman untuk membantu Ananda Yola. Bersikap sebagai sebagai saudari, karena saling membantu itu perlu dalam pertemanan. Bertindak untuk mengajaknya sering-sering membaca buku untuk lebih tahu wawasan seperti itu. Bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab apa yang saya katakan dan apa yang saya lakukan kepada saudari Yola. Ya. Tanggapan dari Ananda Yola bagaimana atas pendapat dari teman-temannya? Pendapat dari teman-teman sekalian sangat memberikan motivasi kepada saya, dan insya Allah akan lebih memudahkan saya dalam menyelesaikan masalah saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Selanjutnya yang terakhir, Ananda Mufidah, silakan. Saya rasa sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada Ananda semua yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dalam kegiatan konseling kelompok. Hal yang dapat Ibu ambil dari diskusi kita pada siang hari ini yaitu suatu masalah akan selesai jika ada niat. Walaupun itu masalah sebesar apapun, kalau kita udah ada niat, misalnya menghafal. Jika kita udah ada niat menghafal, maka semua masalah yang akan kita hadapi insya Allah dapat terselesaikan. Selanjutnya, untuk 2 minggu ke depan kita akan membahas 3 masalah lagi. Kesan dan kesan selama kegiatan konseling kelompok ini berlangsung apa nih? Dimulai dari Ananda Indah. Pesannya, semoga ketika kita melaksanakan konseling bimbingan ini, peserta itu lebih banyak dari sekarang. Nah, pesannya, ketika kita mengikuti kegiatan ini, kita dapat berbagi solusi ataupun istilahnya meringankan masalah kita. Ya. Selanjutnya, Pesan saya, mari saling terbuka, mari saling mendukung dan memotivasi satu sama lain. Pesannya, terima kasih kepada saudara-saudari semuanya yang telah
Selanjutnya ialah Baiklah, pesan saya mengenai konseling kelompok ini, janganlah tetap pada masalahmu itu, karena setiap masalah itu pasti ada jalannya. Dan kesannya yaitu dapat menjalin silaturahmi maupun perkenalan antara sesama. selanjutnya Mufidah. Pesannya kita sesama kelompok bimbingan konseling lebih terbuka seperti apa yang dibilang saudari Jannah, dan kesannya lebih mendapatkan banyak pelajaran dari konseling ini. Baik, terima kasih kepada Anda semua yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dalam kegiatan konseling kelompok. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi